Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Maka kini berdirilah Gagak Kumara dari duduknya. Kitab yang di pangkuannya dilipat dan diserahkan pada salah seorang murid seperguruannya. "Saudara," kata Gagak Kumara pula, "di dunia ini memang banyak orang yang berotak miring. Aku khawatir kau adalah salah seorang dari mereka dan kesasar datang kemari." Kekehan Kaligundil terhenti, mukanya membesi, rahang-rahangnya bergemeretuk, tangan kirinya bergerak ke pinggang, dan sekenyapan mata, kemudian tangan itu telah memegang sebilah pedang buntung yang memancarkan sinar biru, pedang siluman biru. Sekali lihat saja, meski senjata itu buntung, namun murid-murid perguruan teratai putih sama memaklumi bahwa pedang yang di tangan manusia tak dikenal dan mengakui bernama Kaligundil itu adalah sejenis senjata sakti, sekalipun puntung tapi tetap berbahaya. Tiba-tiba Kaligundil berteriak nyaring, tubuhnya melompat ke muka, pedang buntung bergerak, sinar biru membabat ke samping, dan kini tidak sungkan-sungkan lagi melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam yang tinggi. Namun betapa terkejutnya Gagak Kumara ketika sambaran pedang buntung di tangan lawannya membuat angin pukulan tenaga dalamnya terpental ke samping. "Saudara-saudara!" seru salah seorang anak murid perguruan teratai putih. "Manusia kesasar macam begini tak perlu dihadapi satu demi satu. Mari kita tumpas beramai-ramai." "Semuanya tetap di tempat!" teriak Gagak Kumara. "Walau bagaimanapun kita harus jaga nama perguruan dan jangan mencemarkan nama guru. Pegang teguh sifat kesatria dunia per." Kata-kata Gagak Kumara tak dapat diteruskan karena saat itu Kaligundil kembali datang menyerang dalam satu jurus yang aneh. Bagaimanapun Gagak Kumara yang sudah berilmu tinggi ini mengelak, namun tetap saja ujung yang buntung dari pedang biru di tangan lawan berhasil membabat pakaiannya dan menggores kulit dadanya. Pada detik goresan itu, maka Gagak Kumara merasakan badannya menjadi panas. Kaligundil terkekeh. Pedang buntung ini pedang siluman biru, mengandung racun yang jahat. Dalam 3 jam nyawamu akan melayang. Terkejutlah Gagak Kumara. Demikian juga saudara-saudara seperguruannya yang lain. Gagak Kumara cabut sebilah keris dari pinggangnya. Saudara-saudara seperguruannya yang lain pun segera cabut keris pula. Dan kali ini Gagak Kumara tidak berkata apa-apa lagi. Maka 8 anak murid perguruan teratai putih dengan sebilah keris di tangan masing-masing mengurung Kaligundil yang bersenjatakan sebilah pedang buntung sakti itu. Kaligundil hanya tertawa buruk melihat hal ini. Sebaiknya kalian bunuh diri saja dan pada mampus di ujung patahan pedang silumanku ini. "Pedang siluman?" desis anak-anak murid perguruan teratai putih dalam hati. Mereka pernah mendengar tentang kehebatan pedang ini dari guru mereka. Tapi dikabarkan sejak beberapa tahun yang silam, pedang itu lenyap dan kini muncul dalam keadaan buntung. Tapi benar-benar tidak mempengaruhi kehebatannya. Namun apapun senjata yang di tangan lawan, saat itu anak-anak murid Wirasokananta tidak mempunyai rasa gentar atau kecut sedikit pun. Kedelapannya menyerbu ke muka. 8 keris berkiblat ke arah 8 bagian dari tubuh Kaligundil. Yang diserang menyeringai, lalu membentak keras. Tubuhnya berkelebat, sinar biru dari pedangnya menderu seputar badan. 3 jeritan terdengar hampir bersamaan, dan 3 saudara seperguruan Gagak Kumara roboh mandi darah. Nyawanya putus di situ juga. Gagak Kumara kertakan geraham, darahnya mendidih oleh amarah. Namun goresan luka telah membuat tubuhnya menjadi kehilangan tenaga. Dikerahkannya seluruh tenaga dalam yang ada di tubuhnya, dan mengamuklah Gagak Kumara dengan segala kehebatannya. Namun permainan pedang lawan benar-benar hebat, sulit dan sukar diduga jurus-jurusnya. Satu jurus di muka, 2 orang saudara seperguruannya lagi roboh tanpa nyawa. Melihat ini, Gagak Kumara segera berseru pada 2 orang saudara seperguruannya yang perempuan. "Wurni Mulan, Nyi Ratih, kalian segeralah tinggalkan tempat ini. Cepat lari selamatkan diri." Tapi kedua gadis itu, meski betina, adalah betina yang berhati jantan. Wurni Mulan menyahuti, "Hidup mati, kita bersama kakak Gagak Kumara." Gadis ini pun berkelebat cepat dan kirimkan satu tusukan cepat ke leher lawan. Kaligundil tertawa. Dielakkannya tusukan keris itu dengan miringkan badan, dan di saat itu pula kaki kanannya bergerak. Puk!
Saudara seperguruan Gagak Kumara laki-laki yang terakhir terpelanting ke dinding. Tulang dadanya melesak ke dalam dihantam tendangan Kaligundil. Jantung dan paru-parunya pecah, nyawanya lepas. Gagak Kumara sendiri saat itu sudah kehabisan tenaga. Luka di dadanya dan racun pedang siluman sangat mempengaruhi keadaan tubuhnya ke segenap pembuluh darah. Dia tahu sebentar lagi dia pasti akan menyusul saudara-saudara seperguruannya yang lain. Karena itu, sekali lagi dia berseru memberi ingat. Wurni Mulan, Nyi Ratih, larilah sebelum terlambat. Gadis-gadis cantik ini tak akan bisa pergi jauh. Nasib kematian kalian sudah ada di ujung pedang silumanku. Tapi sebelum mati, keduanya akan kuhadiahkan dunia terlebih dahulu. Kaligundil tertawa mengekeh. Gagak Kumara yang tahu maksud dari arti kata-kata lawannya itu untuk kesekian kalinya berteriak memberi ingat. Namun kedua gadis itu tak mau ambil peduli, malahan menyerangnya dengan hebat. Kaligundil mengelak gesit beberapa kali. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, dengan mempergunakan hulu belakang senjata di tangan kirinya, laki-laki itu menotok Wurni Mulan dan Nyi Ratih. Keduanya kini kaku tak bergerak. Tahu malapetaka apa yang bakal menimpa kedua saudari perempuannya itu. Dengan sisa tenaga yang ada, dengan segala kehebatan yang masih dimilikinya, Gagak Kumara menyerbu Kaligundil dari samping. Yang diserang sambil putar badan berkata, Ajalmu sudah di depan mata, maut sudah di depan hidung. Baiknya bunuh diri saja. Terima kerisku lebih dahulu, manusia durjana. Kami tidak ada permusuhan dengan kau. Kenapa kekejaman lewat takaran macam begini? Sudahlah. Biar mulutmu kututup saja saat ini, kata Kaligundil pula. Pedang siluman biru membabat ke perut Gagak Kumara. Dielakkan dengan melompat oleh murid Wirasokananta itu. Namun begitu melompat, senjata lawan kembali memburu lebih cepat. Kini menderu ke muka Gagak Kumara. Tak sanggup lagi diklit oleh laki-laki ini.